Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis persamaan dan perbedaan pemikiran ekonomi neo-Keynesian dengan pemikiran ekonomi Keynesian dan ekonomi Islam. Teori pemikiran ekonomi Keynesian diciptakan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1930-an. Pemikiran ini berfokus pada peran intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk menstabilkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip utama dari teori ini antaranya pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, dan juga peran pasar. Teori pemikiran ekonomi neo-Keynesian merupakan evolusi dari Keynesian yang menekankan peran pasar dari kebijakan moneter. Prinsip utama dari teori neo-Keynesian sendiri diantaranya yaitu permintaan agregat, peran pemerintah, dan ketidaksempurnaan pasar. Pada prinsip permintaan agregat memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip peran pemerintah terwujud dalam intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatur permintaan agregat. Nilai-nilai yang diterapkan dalam teori ini yaitu stabilitas ekonomi untuk menjaga harga stabil, tingkat pengangguran yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui tindakan pemerintah yang tepat. Keadilan sosial diterapkan untuk memastikan bahwa pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara adil. Teori ekonomi Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi seperti keadilan, fairness, dan kesejahteraan sosial. Prinsip utamanya adalah keadilan yang menekankan pembagian kekayaan yang adil dan melarang riba, keberkahan yang mencari keberkahan dalam kegiatan ekonomi melalui kepatuhan syariah. Nilai-nilai yang diterapkan dalam teori ini yaitu keadilan sosial, menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata bagi semua orang. Keberkahan, mencari keberkahan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kepatuhan syariah, dengan menjaga etika dan moralitas dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari pemikiran New Keynesian, Keynesian, dan juga ekonomi Islam. Nah, ketiga pemikiran ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada aspek landasan. Nah, New Keynesian ini menerapkan aspek landasan yaitu teori ekonomi modern. Begitu juga dengan Keynesian juga menerapkan teori ekonomi modern. Sedangkan ekonomi Islam menerapkan teori prinsip-prinsip Islam. Nah, yang kedua ada aspek fokus. Nah, New Keynesian ini fokus dalam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Keynesian ini fokus pada pengangguran, siklus bisnis, dan juga kesejahteraan masyarakat. Sedangkan ekonomi Islam berfokus pada keadilan, keberkahan, kepatuhan syariah. Selanjutnya ada aspek dari peran pasar. New Keynesian ini aspek peran pasarnya lebih kritis, membutuhkan intervensi pemerintah. Nah, sedangkan dari Keynesian ini lebih akomodatif, namun dengan intervensi pemerintah. Sedangkan ekonomi Islam ini diakui dengan batasan syariah. Selanjutnya ada aspek instrumen kebijakan. Nah, New Keynesian ini menerapkan kebijakan fiskal dan moneter. Nah, begitu juga dengan Keynesian juga menerapkan kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan ekonomi Islam menerapkan zakat, wakaf, dan instrumen syariah. Nah, yang terakhir ada aspek nilai-nilai. New Keynesian ini aspek nilai-nilainya mengarah kepada stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial. Kemudian dari Keynesian ini menerapkan aspek nilai-nilai kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Sedangkan ekonomi Islam yaitu keadilan sosial dan keberkahan serta kepatuhan syariah. Persamaan pemikiran
Neo-Keynesian, Keynesian, dan ekonomi Islam. Meskipun berbeda latar belakang, ketiga pemikiran ini memiliki kesamaan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Yang pertama ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi seperti pengangguran dan inflasi. Yang kedua ada pentingnya pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat diakui sebagai faktor penting dalam menggerakkan perekonomian. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi inklusif. Diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Yang keempat ada pentingnya stabilitas ekonomi. Menitik beratkan stabilitas ekonomi sebagai tujuan kebijakan ekonomi. Filosofi ekonomi, pemikiran Neo-Keynesian, Keynesian, dan ekonomi Islam. Neo-Keynesian menekankan peran pemerintah dalam menstabilkan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Tujuan utama dari pemikiran ini adalah stabilitas ekonomi dan lapangan kerja penuh. Prinsip utama dalam pemikiran ini yang pertama, permintaan agregat lebih penting daripada penawaran agregat. Yang kedua, kebijakan fiskal dan moneter adalah alat yang efektif. Ketiga, memberikan pengaruh besar pada kebijakan ekonomi global. Kritik untuk pemikiran ini yang pertama, terlalu fokus pada peran pemerintah dan kurang memperhatikan pasar. Yang kedua, kebijakan fiskal dan moneter dapat memiliki efek samping negatif. Yang ketiga, kurang memperhatikan masalah jangka panjang. Kemudian selanjutnya pemikiran ekonomi Islam. Berlandaskan pada Islam dan bertujuan menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Prinsip utama dari pemikiran ini yang pertama keadilan, yang kedua persaudaraan, yang ketiga keseimbangan, dan yang keempat adalah keberlanjutan. Kemudian untuk kritiknya yaitu kritik untuk pemikiran ini yang pertama, kurang dipahami dan diterapkan secara luas. Yang kedua, tantangan dalam menyeimbangkan prinsip ideal dengan realitas ekonomi. Selanjutnya pemikiran Keynesian. Pemikiran Keynesian menekankan peran pemerintah dalam menstabilkan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan permintaan agregat ketika ekonomi sedang mengalami resesi. Tujuan utama dari pemikiran Keynesian adalah mencapai stabilitas ekonomi dan lapangan kerja yang penuh. Ekonomi Keynesian berfokus pada peran pemerintah untuk menstabilkan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Beberapa prinsip utama dari pemikiran Keynesian yang pertama, permintaan agregat lebih penting daripada penawaran agregat. Yang kedua, pemerintah harus berperan aktif dalam menstabilkan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan fiskal dan moneter adalah alat yang efektif. Kemudian untuk kritik terhadap pemikiran Keynesian yang pertama, terlalu fokus pada peran pemerintah dan kurang memperhatikan pasar. Yang kedua, kebijakan fiskal dan moneter dapat memiliki efek samping negatif. Dan yang ketiga, kurang memperhatikan masalah jangka panjang. Selanjutnya ada nilai ekonomi yang diharapkan dari pemikiran New Keynesian dan juga Keynesian. Yang pertama dari pemikiran New Keynesian yaitu stabilitas ekonomi. New Keynesian menekankan pentingnya intervensi pemerintah termasuk kebijakan fiskal dan moneter dalam mencapai stabilitas ekonomi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan resesi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, yang kedua ada keadilan sosial. New Keynesian mengutamakan pembagian pendapatan yang merata. Nah, tujuan dari kebijakan seperti progresivitas pajak dan program jaring pengaman sosial adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Meskipun fokus utamanya adalah stabilitas, New Keynesian juga mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Diharapkan investasi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja akan didorong oleh kebijakan yang diterapkan. Nah, yang kedua ada pemikiran dari Keynesian. Yang pertama ada permintaan agregat. Tujuan Keynesian adalah untuk meningkatkan permintaan agregat untuk mengatasi depresi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menerapkan kebijakan fiskal yang lebih besar seperti pemotongan pajak atau peningkatan pengeluaran pemerintah, diharapkan untuk meningkatkan permintaan dan mendorong pemulihan ekonomi. Yang kedua ada peran pemerintah. Keynesian menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi
ekonomi. Untuk mengatasi kegagalan pasar dan mencapai stabilitas ekonomi, pemerintah dianggap perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Nah, yang terakhir ada pengangguran. Pengangguran dianggap sebagai masalah ekonomi makro yang serius oleh Keynesian. Tujuan kebijakan yang diusulkan adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Nilai yang diterapkan dalam ekonomi Islam, yaitu keadilan sosial. Ekonomi Islam menempatkan keadilan sosial dan pemerataan pendapatan sebagai prioritas utama. Diharapkan bahwa prinsip-prinsip seperti zakat, riba, dan infak akan membantu mencapai keadilan dan kemakmuran bagi semua orang. Kedua, kesederhanaan. Menurut ekonomi Islam, orang harus menjalani gaya hidup yang sederhana dan menghindari mengonsumsi terlalu banyak. Diharapkan bahwa hal ini akan mendorong penghematan dan investasi, serta mengurangi pemborosan dan efek lingkungan yang merugikan. Yang ketiga, keberlanjutan. Ekonomi Islam berpusat pada pembangunan keberlanjutan yang mempertimbangkan kebutuhan manusia, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip seperti pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan pelestarian lingkungan menjadi nilai penting dalam ekonomi Islam. Instrumen kebijakan yang diterapkan oleh pemikiran ekonomi neo-Keynesian, Keynesian, dan ekonomi Islam. Neo-Keynesian merupakan jenis kebijakan yang menggabungkan ide-ide Keynesian dengan teori ekonomi neoklasik. Instrumen kebijakan utama yang digunakan adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Instrumen kebijakan pemikiran Keynesian. Kebijakan Keynesian berpusat pada intervensi aktif pemerintah untuk menstabilkan ekonomi. Kebijakan utama yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Dimana kebijakan fiskal dibagi dua, yaitu pengeluaran pemerintah dan juga pajak. Kemudian ada juga kebijakan moneter. Kebijakan moneter di pemikiran ini yakni penurunan suku bunga, di mana Bank Sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan pengeluaran. Selanjutnya, instrumen kebijakan dari pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Instrumen kebijakan utama yang digunakan dalam pemikiran ini yakni yang pertama itu zakat, di mana zakat merupakan pemungutan zakat dari orang kaya untuk didistribusikan kepada orang miskin dan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, riba. Yang dimaksud riba di sini yaitu melarang riba atau bunga untuk mendorong investasi yang produktif dan adil. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip syariah lainnya. Menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam sistem keuangan, perdagangan, dan bisnis lainnya untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial.